Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang reaksi pasar modal terhadap pengumuman masuknya COVID-19 pada saham sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, kami beranggotakan yang pertama ada Tamira Kapanuntul, yang kedua ada Wina Sumiati, yang ketiga ada Cindy Lukita, yang keempat ada Grace Yolanda Pasaribu, dan terakhir saya Gita Oktaviani Nurafifah. Selamat menyimak. Nah, masuk ke bab 1, di sini ada latar belakang dari fenomena ini, yaitu pasar modal memiliki peranan penting dalam perekonomian di suatu negara, yaitu sebagai penghubung antara investor dengan pihak yang membutuhkan dana. Menurut Gazi tahun 2012, pasar modal merupakan pemberian alternatif investasi yang akan menghasilkan return optimal bagi investor itu sendiri. Nah, pasar modal juga merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu negara. Nah, pasar modal juga dapat dijadikan tolak ukur dari perekonomian negara tersebut. Nah, itu menurut Lawrence tahun 2013. Nah, menurut Husnan tahun 2005, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau disebut dengan sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan berupa hutang ataupun modal sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Nah, menurut Wiyagusni tahun 2010 mengatakan bahwa transaksi investasi di pasar modal dapat berbentuk hutang berjangka panjang dan penyertaan. Nah, hutang berjangka panjang yaitu surat obligasi dan sekuritas kredit seperti opsi, future, dan waren. Nah, sedangkan penyertaan berbentuk saham. Berbagai jenis transaksi yang dilakukan di pasar modal, saham merupakan transaksi yang menarik untuk dilakukan. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran saham adalah salah satunya harga saham. Nah, menurut Fortuna tahun 2010, harga saham adalah harga di pasar yang dibentuk dari interaksi penjual dan pembeli saham dengan harapan mereka mendapatkan profit. Ya, jadi setiap perusahaan yang menerbitkan saham sangat memperhatikan harga sahamnya di pasar. Nah, harga sahamnya tinggi akan menurunkan tingkat permintaan saham. Nah, sebaliknya jika harga sahamnya rendah maka akan permintaan saham tersebut juga meningkat. Nah, informasi di sini merupakan sebuah kebutuhan utama bagi para investor yang berinvestasi di pasar saham. Nah, dalam pasar saham yang efisien, pasar akan bereaksi secara cepat terhadap semua informasi yang relevan dan biasanya informasi ini bersumber dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, maka dari itu untuk informasi menjadi suatu unsur yang sangat penting bagi investor untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi, jadi harga saham menyesuaikan dengan informasi-informasi yang terbaru yang didapat dari sebuah peristiwa. Dan dengan demikian dapat diketahui bahwa harga saham merupakan cerminan dari sebuah informasi yang ada. Reaksi pasar ditujukan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Nah, dampak dari suatu peristiwa terhadap harga saham dapat dipelajari melalui penelitian event study. Nah, melalui event study maka dapat diketahui bahwa apakah pasar bereaksi atau merespon peristiwa atau pengumuman yang terjadi. Nah, jika pengumuman tersebut mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Nah, jadi event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi atau information content dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Nah, terdapat nih 3 faktor yang mempengaruhi kandungan informasi suatu pengumuman, yaitu yang pertama ada ekspektasi pasar pada kandungan informasi pada saat terjadinya pengumuman. Yang kedua, implikasi pengumuman pada distribusi return saham pada masa depan. Yang ketiga yaitu kredibilitas sumber informasi. Nah, jadi Indonesia juga ya sebagai negara yang sedang berkembang sudah berusaha untuk terus berbenah di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Nah, setelah mengalami beberapa kali
krisis ekonomi yang bermula pada 1998. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Mariska tahun 2013, jika dipantau melalui harga saham yang berfluktuatif, biasanya dipicu oleh beberapa peristiwa yang terjadi ataupun kebijakan yang diumumkan ke publik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan dan kenaikan harga saham salah satunya adalah masuknya pandemi COVID-19 terhadap saham sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebagai komoditas yang memberikan peran penting bagi aktivitas telekomunikasi. Nah, tentu saja akan memberikan pengaruh bagi harga saham di Indonesia. Komunikasi terus berjalan mengakibatkan terus mengalami peningkatan harga seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya pengguna. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui perbedaan abnormal return sebelum dan setelah adanya peningkatan harga telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Wina Sumyati, NIL 5112191004. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari bab 2. Yang pertama ada investasi. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, pentingnya investasi terhadap memperlancar operasi perusahaan. Perencanaan terhadap keputusan investasi ini pun menyangkut dalam beberapa hal. Yang pertama ada dana yang dikeluarkan untuk keperluan investasi sangat besar dan jumlah dana yang besar tersebut tidak dapat diperoleh kembali dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus. Yang kedua, ada dana yang dikeluarkan akan terkait dalam jangka panjang. Yang ketiga, keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. Yang keempat, keputusan investasi berjangka panjang sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang. Jenis-jenis investasi, mengenai penjelasan kedua jenis investasi, yang pertama ada investasi langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Yang kedua ada investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. Nah, selanjutnya di sini ada pasar modal. Pasar modal merupakan tempat pertemuan antar pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Di sini pun ada manfaat dari pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan, memberikan wahana investasi bagi para investor sekaligus memungkinkan upaya diverifikasi. Yang ketiga, menyediakan indikator utama sebagai tren ekonomi negara, memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah, dan yang lain sebagainya. Jenis-jenis pasar modal, yang pertama ada pasar perdanaan, pasar sekunder, bursa paralel. Pelaku dari pasar modal, ada beberapa pemain yang meramaikan bursa. Menurut Sutrisno, yang pertama ada investor, lalu spekulator, dan akuisitor. Selanjutnya ada pasar efisien. Pasar efisien adalah pasar di mana setiap harga sekuritas sama dengan nilai investasi dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, setiap sekuritas dijual dengan harga yang wajar setiap saat. Mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke dalam 3 efficient market hipotesis yang bisa disingkat dengan EMH. Yang pertama ada efisien dalam bentuk lemah, efisien dalam bentuk setengah kuat, efisien dalam bentuk kuat. Ada totalitas sekarang ada totalitas harga saham. Totalitas harga saham adalah naik turunnya harga saham yang dipengaruhi oleh informasi di pasar modal. Nah, selanjutnya ada signaling theory. Signaling theory itu
Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Nah, apa sih di sini event study itu? Event study menurut Tandelilin tahun 2010 dalam Suganda 2018 mendefinisikan bahwa menggambarkan sebuah teknik riset keuangan empiris yang memungkinkan seorang pengamat menilai dampak dari suatu peristiwa terhadap harga saham perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada return saham. Return saham menurut Santoso dalam Suganda 2018 pula mendefinisikan return saham bahwa selisih antara closing price hari ini dengan closing price hari sebelumnya. Return ekspektasian adalah indeks pasar pada hari yang sama dalam periode, sebuah nilai parameter untuk mengukur populasi. Lalu selanjutnya di sini ada actual return menurut Jogianto adalah labanya diterima untuk investasi dalam saham untuk periode waktu tertentu. Selanjutnya ada expected return. Menurut Jogianto, menurut Zubir tahun 2013, expected return saham digunakan untuk mengantisipasi perkiraan return saham di masa yang akan datang. Dan return saham ekspektasi ini masih bersifat spekulasi dan belum terjadi. Selanjutnya ada abnormal return. Abnormal return merupakan kelebihan dari imbalan hasil yang sesungguhnya terjadi terhadap imbal hasil normal menurut Jogianto 2015. Nah, di sini selanjutnya abnormal return itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada abnormal return, ada average abnormal return, lalu ada cumulative abnormal return, terus yang terakhir ada cumulative average abnormal return. Selanjutnya adalah ada objek penelitian. Nah, di sini dikatakan bahwa ada desain penelitian. Desain penelitian itu adalah penelitian ini memang merupakan penelitian komparatif ya, yaitu reaksi pasar modal terhadap pengumuman masuknya COVID-19 pada saham sektor telekomunikasi di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua adalah lokasi atau ruang lingkup wilayah penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI, yaitu pada periode tahun 2020 yang dapat diakses dalam web, dan juga data diperoleh dari laporan historis dari BI tersendiri. Terus untuk objek penelitiannya ada reaksi pasar modal Indonesia terhadap pengumuman maksudnya COVID-19 pada saham pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di BI. Nah, penelitian ini juga dilakukan selama 10 hari, 5 hari sebelum peristiwa, hari terjadinya peristiwa, dan 5 hari sesudah peristiwa. Yang selanjutnya adalah identifikasi variabel. Untuk variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah abnormal return, expected return, actual return, dan variabel ini juga akan diamati selama periode jendela, yaitu 11 hari, termasuk hari H, pengumuman 5 hari sebelum hari H dan 5 hari sesudah peristiwa masuknya COVID-19. Nah, selanjutnya adalah definisi operasionalisasi variabel dan berdasarkan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu metode yang digunakan dalam film ini adalah metode observasi atau non-participation, yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri dan hanya sebagai pengamat independen. Data itu dikumpulkan secara mengambil serta mencatat melalui website yang kita tuju. Terus untuk teknik analisis datanya ini yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu pemrosesan dan manipulasi yang mentah mengenai informasi yang bermanfaat. Nah, untuk analisis data ini merupakan suatu proses penyerahan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk alat uji yang digunakannya ini adalah SLC. Nama saya Grace Yolanda Pasaribu, NIM 51121910008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lalu saat ini masuk ke saham Telkom. Kami menggunakan 3 saham telekomunikasi, yaitu Telkom, XL, dan Indosat. Yang pertama ada saham Telkom dengan
nilai-nilai tertinggi dan terendah dan close price-nya seperti yang ada di atas ini. Lalu selanjutnya adalah perhitungan untuk abnormal return. Yang pertama, untuk periode estimasinya yaitu dari T-6 sampai T-13 untuk mencari ERI. Lalu di sini ada close price seperti daftar yang tadi di atas. Lalu untuk mencari ERI-nya, untuk mencari RI menggunakan rumus PT min PT-1 dibagi PT-1. Lalu seperti contoh yang di atas ini 3.620 dikurangi 3.620 dibagi 3.620, hasil RI-nya menjadi 0 dan begitu seterusnya menggunakan rumus yang sama. Lalu untuk mencari ERI-nya menggunakan metode arithmetic mean, yaitu dengan rumus sigma RI dibagi N. Lalu selanjutnya untuk mencari abnormal return, window periodnya untuk T-0-nya tanggal 2 Maret 2020 dan kami mencari T-5 dan T+5 dari T0-nya. Lalu seperti yang ada di gambar ini, close price untuk T0 adalah 3.440. Untuk rumus mencari RI sama seperti sebelumnya, menggunakan rumus PT min PT-1 dibagi PT-1, sehingga untuk tanggal 26 Februari 2020 RI didapatkan sebesar minus 0,0223. Begitupun selanjutnya untuk tanggal-tanggal berikutnya. Lalu ERI didapatkan dari ERI yang sudah dicari sebelumnya, yaitu minus 0,0010. Lalu untuk mencari abnormal return menggunakan rumus yaitu RI min ERI, sehingga untuk tanggal 26 November 2020 yaitu T-5 didapatkan hasil minus 0,0213. Begitupun seterusnya hingga 7 Maret 2020 T+5 menggunakan rumus yang sama. Lalu untuk selanjutnya saham Indosat, seperti gambar berikut, ada angka-angka saham tertinggi, terendah, dan close price. Untuk rumus sama seperti sebelumnya, mencari ERI terlebih dahulu yang membutuhkan periode estimasi T-6 hingga T-13 dengan jumlah close price seperti jumlah yang sudah ditampilkan sebelumnya. Mencari RI dengan cara yang sama pula menggunakan rumus PT-1 dibagi PT-1, lalu ERI menggunakan rumus arithmetic mean yaitu sigma RI dibagi N. Lalu untuk window period sama seperti sebelumnya, T0-nya 2 Maret 2020 dengan nilai saham 2090. Untuk mencari ERI sama juga rumusnya. Lalu ERI-nya 0,043 seperti yang sudah dicari sebelumnya. Lalu untuk abnormal return yang 26 Februari 2020 sebesar minus 0,0402. Lalu untuk T-0-nya didapatkan abnormal return 0,0202. Lalu yang selanjutnya adalah saham perusahaan XL. Seperti yang sudah ditampilkan berikut, ini adalah nilai saham tertinggi dan terendah lalu close price-nya. Lalu yang selanjutnya adalah mencari ERI melalui rumus yang sama pula dengan sebelumnya, close price yang sama dengan sebelumnya, RI dengan rumus yang sama dengan sebelumnya, dan ERI senilai minus 0,073 seperti yang sudah dicari sebelumnya. Dengan abnormal return yaitu rumus RI dikurangin ERI. Untuk abnormal return pada T0 didapatkan hasil minus 0,0197. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Tommy Raka Panuntun, NIM 51121919003.
Nah, saat ini selanjutnya saya ingin mempresentasikan terkait dengan uji distribusi normal. Nah, kita bisa lihat hasil daripada uji distribusi normalnya. Di sini ada test of normality. Tabel di sini menunjukkan bahwa hasil daripada tes distribusi normal menggunakan uji tes Shapiro-Wilk dari mulai T-5, kemudian T-4, kemudian T-3, T-2 dan seterusnya, itu mewakili daripada saham-saham ya, entah itu saham dari perusahaan Telkomsel, kemudian perusahaan dari perusahaan Indosat, juga kemudian perusahaan daripada perusahaan XL. Nah, Tekmin di sini adalah itu adalah abnormal return ya, abnormal return yang kemudian tadi sudah Grace hitung, yang mana diambil juga datanya itu dari tanggal 26 ya sampai tanggal 7 Maret gitu. Dan di dalamnya ada masing-masing abnormal return, kemudian ada juga rata-rata. Nah, di sini saya masukkan kepada uji SPSS, dan di uji distribusi normal ini saya melihat bahwa daripada tabel Shapiro-Wilk-nya itu ada sigma dari T-5 sampai dengan AAR sesudah gitu. Nah, di sana terdapat nilai-nilainya yaitu 0,801, kemudian 0,653 sampai dengan 0,845. Nah, kemudian slide selanjutnya dilihat juga setelah tadi menghitungnya menggunakan SPSS. Kemudian di sini saya masukkan juga kesimpulan terkait dengan data yang tadi sudah diuji. Nah, di sini ada data dari T5 sampai dengan AR sesudah. Nah, ada T5 sampai dengan AR sesudah. Berikut juga dengan signifikansinya hasil daripada tadi yang sudah saya masukkan di sini, dan 0,801 sampai dengan 0,845, yang mana di bawahnya tertulis jika nilai signifikannya itu lebih daripada 0,05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, saya bandingkan dan membuat kesimpulan bahwa dari mulai data T5 sampai T-5 sampai T+5, kemudian ada AR sebelum dan AR sesudah, nilainya mempunyai kesimpulan distribusi normal, karena nilai signifikansinya itu lebih daripada 0,05, dimulai dari 0,801 sampai dengan 0,085, semuanya itu lebih daripada 0,05, maka kesimpulannya adalah semua datanya itu berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya kami juga menguji uji sampel t-test untuk mengetahui kesimpulan akhir yang mana uji sampel t-test ini ingin membuat kesimpulan apakah abnormal return-nya itu signifikan tidak terhadap objek, terhadap judul yang kemudian kami bawakan, yaitu terkait dengan pengumuman masuknya COVID-19 pada saham sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah kami membuat SPSS-nya, di sini ada hasilnya gitu. Di sini ada hasilnya one sample test yang mana sudah saya sebutkan juga datanya itu T-5 sampai dengan T+5, kemudian juga AR sebelum dan juga AR sesudah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa signifikansi detailnya itu ada nilainya dari mulai 0,129, 0,139 sampai dengan 0,672.
Nah, sama halnya dengan tadi, saya juga telah kemudian memasukkan data tersebut ke Excel dan ke Excel, dan di sana bisa dilihat bahwa ada kesimpulan ya, ada kesimpulan yang mana di bawahnya juga tertulis jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak, dan jika nilai signifikansi lebih daripada 0,05 maka H0 diterima. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai signifikansi daripada data-data tersebut dari mulai 0,129, 0,139 ya untuk T-4, kemudian untuk T-3 0,455, kemudian selanjutnya sampai dengan T+5 yang mana di sana mempunyai nilai signifikansi 0,729. Nah, di sampingnya juga ada kesimpulan yang mana ya nilai signifikansi dari semua data itu ya lebih daripada 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa semuanya tidak terdapat abnormal return yang signifikan ya terhadap pengumuman masuknya COVID-19 pada saham sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas koreksinya jika mungkin nanti ada koreksi. Kami mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.